Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat keimanan sehingga kita masih berkumpul eh, di acara kita ini untuk mempresentasikan materi kita. Baik, langsung saja. Materi kelompok 11 ini adalah berhadapan dengan pakar. Baik, anggotanya itu pertama Ajaslim dengan NIM F1G1211016. Kedua Majid Yunus F1G1211070. Ketiga Candi Oksana Silsila F1G1211044. Baik, langsung saja mungkin untuk saya dengan nama Majid Yunus NIM F1G1211070 akan membacakan pengantar. Baik, langsung saja. Selain data yang diperoleh dari pengguna, para ahli juga dapat memberikan data yang relevan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan sulitnya mengakses pengguna yang terlalu jauh atau biayanya terlalu tinggi. Para ahli biasanya menggunakan praktik untuk menargetkan target dan teknologi selama penilaian. Dalam penguji produk, para ahli dapat menemukan masalah yang mungkin timbul ketika pengguna mencoba menggunakan produk. Terdapat dua metode populer yang digunakan oleh para ahli untuk memberikan data, yaitu evaluasi, heuristik, dan pencarian. Baik, langsung saja mungkin untuk materi kedua akan dibawakan oleh Saudara Jaslim. Kepada saudara saya persilakan. Baik, terima kasih. Lanjut, saya akan membacakan materi penilaian pakar heuristik. Penilaian heuristik adalah salah satu teknik informal untuk menguji kegunaan produk yang diperkenalkan oleh Jacob Nielsen pada tahun 1990. Nielsen mengidentifikasi 249 masalah kegunaan dan melakukan studi empiris untuk menghasilkan 10 prinsip heuristik yang sangat populer saat ini. Di antaranya, 1. Elemen ada di dunia nyata dalam sistem. 2. Elemen ada di dunia nyata dalam sistem. Yang ketiga, kontrol pengguna. Yang keempat, konsisten dan standar. Yang kelima, membantu pengguna mengenali dan memperbaiki kesalahan. Yang keenam, kontrol kesalahan. Yang ketujuh, pengenalan elemen untuk mengatasi banyak proses mengingat. Yang kedelapan, fleksibel dan efisien. Yang kesembilan, menyenangkan dan ringkas. Yang kesepuluh, ada meja dan dokumentasi. Selanjutnya, penilaian pakar heuristik. Penilaian heuristik sering dilakukan karena perhatian terhadap etika dan praktis tidak diperlukan. Namun, kadang-kadang sulit untuk dijalankan jika sulit untuk mendapatkan ahli atau biaya terlalu tinggi untuk menyewa ahli. Penilaian heuristik biasanya hanya melibatkan beberapa ahli, dan ia dikenal sebagai diskon ketika hanya melibatkan 5 ahli. Kenal sebagai penilaian diskon. Ulasan empiris telah dijalankan untuk mendapatkan jumlah ahli yang optimal untuk mengidentifikasi masalah kegunaan. Hasilnya ditunjuk pada gambar di samping, di mana penelitian dimulai dengan melibatkan banyak ahli dan mengurangi ahli sedikit demi sedikit secara bertahap, karena jumlah masalah yang diidentifikasi hampir sama banyak. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Majid Yunus. Baik, itulah tadi materi yang dibacakan oleh Azaslim. Selanjutnya, Saudari Candi, saya persilakan untuk membacakan materinya. Melakukan penilaian heuristik. Evaluasi heuristik adalah proses pengujian untuk mengevaluasi kualitas antarmuka pengguna dengan menerapkan pengetahuan tentang pengguna dan teknologi target. Evaluasi heuristik dilakukan dalam 3 langkah, yaitu sesi pengarahan, sesi uji coba,
dan sesi pengumpulan. Sesi pengerahan adalah sesi di mana para ahli diberitahu tentang sistem yang akan dinilai, pengguna target, konteks penggunaan, lingkungan, dan faktor lainnya. Sesi uji coba dilakukan selama 1 hingga 2 jam, di mana setiap ahli akan menggunakan sistem dan mencoba berinteraksi dengan pengguna target dalam lingkungan yang telah ditentukan. Setiap pakar yang menggunakan sistem sebanyak 2 kali kata sandi. Rute pertama adalah mendapatkan ide keseluruhan sistem dan mencoba bergaul dengan pengguna target berdasarkan faktor kontekstual, lingkungan, dan sebagainya. Sesi pengumpulan adalah proses menempatkan tingkat prioritas pada masalah yang diidentifikasi oleh para ahli selama sesi uji coba. Semua ahli akan mempresentasikan hasil mereka sebelum menentukan tingkat prioritas dalam kolaborasi. Evaluasi heuristik dapat membantu meningkatkan kualitas antarmuka pengguna dan memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Slide. Penilaian pakar atau walkthrough. Salah satu teknik lagi bertanya pendapat ahli adalah walkthrough. Teknik walkthrough terbagi menjadi 2, yaitu cognitive walkthrough dan pluralistic walkthrough. Cognitive walkthrough adalah metode evaluasi dengan desain yang lebih fokus pada proses pembelajaran yang mudah dan singkat. Ahli yang terlibat akan mencatat masalah yang dihadapi pengguna berdasar informasi tentang pengguna sasar, konteks penggunaan, tugas, dan domain konten. Ada 3 pertanyaan yang membantu dalam evaluasi, yaitu yang pertama, apakah pengguna tahu apa yang harus dilakukan? Yang kedua, apakah pengguna melihat cara untuk melakukan tugas? Yang ketiga, apakah pengguna memahami respon sistem? Pluralistic walkthrough diimplementasikan oleh sekelompok ahli yang dikelola dengan hati-hati. Spesialis akan bekerja secara terpisah pada set tugas yang sama. Di akhir sesi, diskusi diruskan di kalangan ahli akar yang terlibat untuk menerbitkan keputusan yang disepakati bersama. Secara singkat, langkah-langkah yang terlibat dalam pluralistic walkthrough atau PW adalah seperti di samping. Persiapkan skenario cetakan atau sketsa untuk mencapai tujuan. Kedua, ada panel yang akan memastikan ahli mencatat urutan tindakan yang dieksekusi untuk berpindah dari satu layar ke layar lainnya. Selanjutnya, diskusikan tindakan yang dilakukan oleh semua pihak termasuk pengguna, pakar, dan perancang. Dan yang terakhir, lanjutkan dengan skenario dan layar lainnya. Proses berlanjut hingga semua skenario dan layar kadaluarsa. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke Majid Yunus. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kita, kelompok 11. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.